Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Gimana kabarnya? Kakak yakin kalian pasti bosan di rumah aja. Kalian sekolah kan? Sama kakak juga kok. Nah, di sini kakak ingin menghasilkan video kalian bagaimana dalam menyelesaikan soal pembacaan masalah matematika. Tapi sebelum itu, izinkan kakak memperkenalkan diri kakak dulu ya. Nama kakak, Kurnia Nantung Matasari, NIM A510200103. Kakak dari Bodi PGSD, Poros FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita mulai beberapa tahap. Yang pertama itu tentu kita membaca soal. Satu, kedua itu memahami analisis soal tersebut. Memahami masalah, menganalisis soal tersebut. Yang ketiga, perencanaan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita butuh rencana yang strategis. Tahap keempat itu melaksanakan rencana. Setelah kita menuju rencana, dilaksanakan. Sehingga kita boleh jawaban. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Kita simpulkan jawaban kita. Nomor 2, 3, 4, dan 5 ini garis merah merupakan penyelesaian dari soal pemecah masalah. Kita langsung ke soal ya. Soalnya yaitu, pada tahun 2006, Gunung Merapi mengeluarkan lehernya. Ada 6 desa yang terdampak bencana tersebut. Desa A terdiri dari 25 warga, di desa B sampai desa F mempunyai jumlah warga berturut-turut lebih banyak 5 warga dari desa sebelumnya. Dengan kejadian tersebut, Bansos hendak memberikan bantuan berupa beras dan bahan makanan kepada 6 desa tersebut. Jika setiap korban bencana mendapatkan sekarung beras dan 2 kardus bahan makanan, maka hitunglah 1. Berapa kardus beras dan kardus bahan makanan yang diterima di desa B. 2. Berapa banyak karung beras dan kardus bahan makanan yang harus disiapkan Bansos untuk diberikan kepada ke-6 desa tersebut. Kita kerjakan dulu pertanyaan pertama, yaitu berapa karung beras dan kardus bahan makanan yang diterima di desa B. Nah, ke tahap kedua, yaitu memahami masalah. Ini pertanyaan pertama. Di soal tersebut, kita mengetahui ada 6 desa. Di desa A, terdapat 25 warga. Warga desa B sampai dengan F berturut-turut ditambah 5 warga di desa sebelumnya. Tiap warga mendapatkan sekarung beras dan 2 kardus bahan makanan. Yang ditanya yaitu berapa karung beras dan kardus bahan makanan yang diterima di desa B. Dan senakan ya cara menyelesaikannya. Nah, soal ini itu termasuk soal aritmatika. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan metode aritmatika, yaitu dengan menggunakan tabel. Untuk mengetahui bantuan didapat di desa D, kita bisa menggunakan operasi perkalian. Jumlah warga dikali dengan bantuan yang didapat setiap warga. Laksanakan penyiasan tersebut. Pada tabel ini, nanti kita bisa mengetahui jumlah warga yang ada di desa A, B, C, dan D, dan berapa barang yang diterima di setiap desa A sampai B. Karena desa B sampai dengan desa F berturut-turut bertambah 5 warga di desa sebelumnya, maka kita akan menambahkan 5 orang setiap desa. Misalnya desa A, desa B, desa C, desa D, jumlah warga, beras, dan bahan makanan. Di desa A nanti kan ada 25 warga. Nah, berasnya kita kalikan 1 ya. 25 warga itu kali 1. Kenapa kali 1? Karena tadi di setiap orang akan mendapatkan 1 karung beras. Maka kita akan kalikan 1.
25 warga dikali 1 sama dengan 25 beres. Artinya desa A ini mendapatkan 25 kaleng beres. Kita ke bahan makanan. 25 warga dikali 2, 6 kali 2. Karena setiap orang itu mendapatkan 2 kaleng beres. Maka kita kali 2. 25 dikali 2 sama dengan 50 bahan makanan. Artinya di desa A mendapatkan 50 kardus bahan makanan. Begitupun saya desa B, C, dan D. Warga 25 warga di desa A, kita tambah 5 orang menjadi 30 warga desa B. Itu saya mencari berapa banyak warga di desa B, C, dan D. 30 warga desa B, kita tambah 5 orang, sama dengan 35 warga desa C. 35 warga desa C, kita tambah 5 orang, sama dengan 40 warga desa D. Nah, untuk beres yang diterima di desa B, 30 warga desa B ini kita kali 1 ya, sama dengan 30 kaleng beres. Artinya desa B mendapatkan 30 kaleng beres. Bahan makanannya 30 warga dikali 2 sama dengan 60 bahan makanan. Artinya desa B-nya mendapatkan 60 kardus bahan makanan. Begitupun dengan desa C dan D. 35 warga desa D kita kali 1 sama dengan 35 kaleng beres. Desa D mendapatkan 35 kaleng beres. 35 warga dikali 2 sama dengan 70. Artinya, desa C mendapatkan 70 kardus bahan makanan. Di desa D, 40 warga desa D kita kali 1 sama dengan 40 beres. Desa D mendapatkan 40 kaleng beres. 40 dikali 2 sama dengan 80 bahan makanan. Desa D mendapatkan 80 bahan makanan. Kita sudah melaksanakan rencana, kita ke tahap kesimpulan. Kita simpulkan di pertanyaan pertama tadi ya. Simpulkan jawabannya. Jadi di desa D akan memperoleh 40 kaleng beres dan 80 kardus bahan makanan. Nah, kita ke soal yang kedua. Tahap pertama menghadapi masalah. Yang diketahui tetap sama ya. Ada 6 desa. Desa A terdapat 25 warga. Bagi desa B sama dengan desa F, berturut-turut ditambah 5 warga dari desa sebelumnya. Setiap warga mendapatkan sekarung beres dan 2 kardus bahan makanan. Nah, ditanya, berapa banyak karung beres dan sekardus bahan makanan yang harus disiapkan besok untuk anak desa tersebut? Dan selanjutnya itu merencanakan masalah. Merencanakan penyelesaiannya. Untuk pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan metode aritmatika dan logika untuk mengetahui jumlah warga tiap desa. Lalu, untuk mengetahui berapa banyak bantuan yang harus disiapkan, kita bisa kalikan jumlah seluruh warga desa A sampai F dengan bantuan yang harus diterima setiap warga. Berarti kita harus mengetahui jumlah warga yang ada di desa A sampai F, lalu kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita kalikan. Kita laksanakan ya, laksanakan di sana untuk pertanyaan kedua. Kita harus mencari warga di setiap desa ya, jumlah warga di setiap desa. Desa A ada 25 warga, desa B 25 warga desa A tadi, kita tambah 5 sama dengan 30 warga desa B. Di desa C, 30 warga desa B ini, kita tambah 5 orang sama dengan 35 warga desa C. Desa D, 35 warga desa C,
Ya tambah 5 orang sama dengan 40 warga desa D, desa E. 40 warga dari desa D ini kita tambah 5 orang menjadi 45 warga desa E dan desa F. 45 warga desa E kita tambah 5 orang sama dengan 50 warga desa F. Nah, kita sudah mengetahui warga di setiap desa ya, lalu kita tambahkan semua. Warga desa A, tambah warga desa B, tambah warga desa C, tambah warga desa G, tambah warga desa E, dan tambah warga desa F. 25, tambah 30, tambah 35, tambah 40, tambah 45, dan tambah 50. Totalnya ada 225 warga korban bencana. Jadi, total warga desa A sampai desa F itu ada 225. Nah, untuk mengetahui berapa banyak bantuan yang disiapkan Bansos, saya mencari satu-satu. Untuk kalung beras, 225 warga dikali 1 sama dengan 225 kalung beras. Satu ini artinya, ketika setiap orang mendapatkan 1 kalung beras. Artinya, tadi 225 warga dikali 1 sama dengan 225 kalung beras. Untuk kardus bahan makanan sama 225 warga dikali 2 sama dengan 450 kardus bahan makanan. 2 ini didapat dari soal tersebut. Setiap orang mendapatkan 2 kardus bahan makanan. Berarti kita kali 2 ya. Jadi 450 kardus bahan makanan. Kita simpulkan jawaban kita. Pertanyaan kedua. Jadi, Bansos harus menyiapkan sebanyak 225 kali beras dan 450 kardus bahan makanan untuk diberikan kepada seluruh warga korban bencana. Jadi itu Bansos akan memberikan harus menyiapkan 225 kali beras dan 450 kardus bahan makanan agar dapat diterima di setiap warga korban bencana. Sekian dari kakak, terima kasih. Pesan kakak adalah semangat untuk mempelajari sesuatu, apapun itu. Jangan berpikir buruk, tetap positive thinking, dan jangan menyerah. Sekian. Mohon maaf atas kesalahan yang kakak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.